Dituding terobos RS demi wawancara mantan Menkes, Deddy Corbuzier beri klarifikasi, "Saya sudah izin dan beliau mengizinkan." Dikutip dari grid.id, Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau yang disebut Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan HAM menyebut wawancara antara Deddy Corbuzier dengan mantan Menkes Siti Fadilah Supari menyalahi aturan. Wawancara tersebut dinilai tak memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor MHH 01 IN 0403. Peraturan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan UPT Permasyarakatan. Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan, tutur Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti. Dikutip grid.id dari Kompas, menurut Rika, wawancara tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 Peraturan Menkumham yang menyatakan peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Menteri atau Direktur Jenderal. Menanggapi hal tersebut, Deddy Corbuzier akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi tudingan yang menyalahi aturan itu. Melansir dari Instagramnya pada Rabu 27 Mei 2020, Deddy Corbuzier memberikan penjelasan perihal podcastnya bersama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. "Pertama, saya ingin memberitahukan bahwa saya tidak terikat oleh partai, golongan atau kepentingan apapun di dalam podcast saya kecuali Indonesia," ungkapnya. Dalam podcast tersebut, Deddy Corbuzier tidak bertujuan melakukan penerbosan atau provokasi dalam bentuk apapun. Tidak ada hoak maupun provokasi di dalam podcast tersebut, ungkapnya. Masalah korupsi dan lain-lain adalah pembelaan beliau yang sudah banyak di media lain. Masalah beliau pernah membantu Indonesia dan dunia menghadapi kasus SARS pun sudah banyak di media lain, sambungnya. Deddy Corbuzier mengaku telah mengantongi izin secara resmi dari pihak yang bersangkutan. Tak ada paksaan apapun. Deddy Corbuzier menyebutkan Siti Fadilah Supari bersedia diwawancara secara terbuka. "Ibu Siti memberikan saya izin, bahkan minta untuk memberikan info yang bisa membantu negara kita untuk menghadapi COVID-19, ungkapnya. Sebagai mantan Menkes yang pernah berhasil menangani SARS beberapa tahun silam, Siti Fadilah bersedia memberikan informasi dalam menghadapi pandemi. Tujuan dari podcast tersebut adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa kita untuk melawan COVID-19, tuturnya. Di luar beliau koruptor atau tidak, yang kita ambil adalah ilmunya bagi bangsa kita, sambungnya. Bagi Deddy Corbuzier banyak sisi positif yang bisa diambil dari podcastnya dengan Siti Fadilah Supari dibandingkan harus menyalahkan dan kembali menyudutkan posisi mantan Menkes Siti Fadilah. "Saya paham ketika media memunculkan berita dari berbagai angle, tapi saya mohon, kasihan Ibu Siti saat ini. Yuk kita ambil positifnya aja, ambil ilmunya untuk Indonesia," pungkasnya. Semenjak pindah sudah mulai banyak tingkah, ditulis oleh Nggak Cingkrang dan Nggak Jenggotan. "Menurutku konten YouTube Deddy Corbuzier perlahan-lahan akan jadi alat politik," ditulis oleh Ferry Alcantara. "Setuju Bung Deddy, selama apa yang diwawancarakan bisa memberikan kemanfaatan untuk negara atau rakyat, jalan terus dan gak perlu risau," ditulis oleh Budi Sarwono. Kalau menurut kalian bagaimana ya guys? Tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.